Informasi terkini dari penggerebekan kantor pinjaman online ilegal di Kota Surabaya, Jawa Timur oleh Direktorat Reserse Kriminal Polda Jawa Timur. Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Kika Madona di sana. Kika, apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan polisi setelah penggerebekan kantor pinjol Kamis lalu dan bagaimana perkembangan penyidikannya? Ya, Radi dan juga saudara, hingga saat ini masih belum ada informasi terkait dengan penetapan tersangka yang juga kemudian dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur. Dan saat ini polisi juga masih menerima sejumlah laporan-laporan yang juga kemudian disampaikan oleh masyarakat. Sampai dengan beberapa hari yang lalu, informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, bahwa jumlah laporan yang sudah diterima oleh Polda Jawa Timur terkait dengan pinjaman online ini sebanyak 45 laporan. 2 diantaranya saat ini sudah dalam proses penyelidikan dan 1 diantaranya yang saat ini atau yang pada hari Kamis lalu itu sempat ada penggerbekan dilakukan oleh Reskrim Polda Jawa Timur di kawasan Kota Nunggal, Surabaya, Jawa Timur. Saat ini saya berada di lokasi penggerebekan, lokasi yang kemarin sempat dijadikan tempat untuk penggerebekan yaitu PT Duyung Sakti Indonesia, di mana di lokasi ini di kawasan Kota Nunggal, Surabaya sempat dilakukan penggerebekan pada hari Kamis lalu terkait dengan pinjaman online. Jadi ini merupakan kantor pinjaman online yang sehari-harinya beroperasi menurut informasi dari para tetangga di sini dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Dan untuk aktivitas yang sehari-hari berlangsung di sini sudah sangat tertutup, para karyawannya juga kemudian tidak banyak berkomunikasi dengan warga sekitar. Dan juga informasi juga yang kami dapatkan dari warga di sekitar sini, ini adalah lantai 1 biasanya digunakan untuk tempat parkir. Sedangkan lantai 2 dan juga lantai 3 dari gedung ini merupakan lokasi perkantoran atau aktivitas di mana para pegawai kantor ini juga kemudian melaksanakan aktivitas untuk pinjaman online di sini. Sementara itu hingga saat ini setelah penggerebekan yang dilakukan pada hari Kamis kemarin, hingga saat ini tidak nampak ada aktivitas perkantoran yang berlangsung. Bahkan masih belum ada penyegelan yang dilakukan oleh pihak petugas yang mana setelah dilakukan penggerebekan pada hari Kamis lalu. Sementara itu saudara, sebelumnya ini dari pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur melaksanakan penggerebekan di salah satu kantor pinjaman online di kawasan Surabaya ini, di mana dari hasil penggerebekan ini 13 orang ini akhirnya kemudian dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan juga sejumlah barang bukti lainnya yang juga kemudian turut dibawa serta oleh petugas kepolisian. Ini diantaranya ada laptop, ada berbagai macam dokumen, dan juga kemudian ini menjadi bahan atau barang-barang bukti lainnya yang juga kemudian diharapkan ini juga bisa membantu untuk proses pemeriksaan pinjaman online yang ada di wilayah Jawa Timur ini. Demikian tadi. Lalu Kika, bagaimana bagi warga yang sudah terlanjur meminjam lewat pinjaman online ilegal ini dan sedang mengalami masalah dengan pinjamannya? Apakah mereka nantinya akan ada pengembalian dana atau seperti apa? Ya, jadi begini, kalau informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, untuk pengembalian dana ini juga masih harus ditelisik lebih jauh bagaimana proses penyelidikan ini kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun, pihak kepolisian daerah Jawa Timur ini telah membuka hotline khusus, yaitu hotline pengaduan bagi masyarakat yang juga kemudian menjadi korban dari pinjaman online. Dan pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat agar jika mereka merupakan korban dari pinjaman online ini, yang merupakan pinjaman online ilegal, dan merasa terintimidasi oleh penagihan yang dilakukan oleh oknum dari pinjaman online ini, maka masyarakat diminta untuk langsung dan segera melaporkan tindakan ini kepada pihak kepolisian, karena pihak kepolisian daerah Jawa Timur ini sudah membuka layanan pengaduan. Dan bagi masyarakat yang belum melakukan pinjaman online, informasinya adalah jangan mudah tergiur dengan pinjaman online, apalagi yang ilegal. Harus dipastikan terlebih dahulu, terutama apakah pinjaman online tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum. Karena untuk pinjaman online yang ilegal, maka nanti ada dampak-dampak negatif lainnya yang juga kemudian bisa diterima oleh masyarakat, terutama para korban dari pinjaman online. Demikian tadi. Ya, itu pesannya. Jangan mudah tergiur dan pastikan pinjaman online yang akan kita lihat, kita jadikan acuan itu adalah pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Terima kasih Kika Madona, laporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.